Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor story karya saya sendiri. Cerita ini berjudul Tragedi Pembunuhan Gadis Lingsir Wengi. Mau tahu keseruannya? Mari kita simak alur ceritanya. Bab 3. Raihan berinisiatif meraba dinding mencari keberadaan saklar untuk menghidupkan lampu, agar bisa memberi penerangan. Sejurus kemudian ruangan menjadi terang benderang. Kedua kakak beradik itu terkejut bukan main tatkala melihat seseorang sedang menonton televisi, duduk di kursi ayun, membelakangi mereka. "Mama," ujar Luna. Ia mengira itu adalah Cantika, karena memang selain dirinya dan sang ibu tidak ada perempuan lain di rumah ini. Apalagi sosok ini memiliki rambut panjang seperti seorang wanita. "Tunggu Kak Luna, sejak kapan Mama suka tembang lagu Jawa? Lagian bukannya Mama berada di kamarnya?" ujar Raihan dengan suara berbisik pada Luna. Walau di dalam hati penuh keraguan, kedua kakak beradik ini menghampiri sosok perempuan yang sedang duduk di kursi goyang itu. "Mama ngapain di sini?" tanya Luna. Namun ketika perempuan di kursi itu menoleh, Luna dan Raihan berteriak histeris tatkala melihat sosok ini. Seluruh wajahnya keriput seperti abis terbakar api. Beberapa memiliki gelembung-gelembung kecil yang memerah dan berair. Ferdi dan Cantika yang mendengar teriakan kedua anaknya, segera turun ke kabin bawah tanah. Mereka menemukan Luna dan Raihan sedang bersembunyi di pojokan, keduanya merengkuh tubuh dengan wajah bersembunyi di antara kedua lutut. "Luna, Raihan, ada apa?" tanya Ferdi. Mengetahui kedua orang tuanya datang, Luna bergegas menghampiri. Ekspresinya sangat ketakutan, ia bahkan tak ingin memalingkan wajahnya di balik dada bidang sang ayah. "Pa, di kursi di depan televisi ada orang," ujar Luna menunjuk ke arah kursi goyang itu. Ferdi menghela napas panjang, kemudian ia berkata, "Itu Mbok Roro, orang yang merawat dan menjaga rumah ini sebelum adanya kita. Waktu Papa dan Mama datang, dia izin pulang ke rumahnya untuk beberapa hari, tadi sore baru kembali. Mbok Roro ini pernah mengalami musibah kebakaran, beruntung bisa selamat. Tapi anak perempuan tidak bisa diselamatkan," sambung Cantika. "Turut berduka cita Mbok, maaf Luna tidak tahu," ujar Luna meminta maaf pada Roro. Roro hanya diam tertunduk, menyembunyikan wajah keriputnya, di balik kemban berwarna merah tua yang ia kenakan. Raihan mencari-cari celah agar bisa melihat wajah Roro dengan jelas, namun sepertinya keinginan itu tidak terjadi. "Sudah, sebaiknya kita segera beristirahat. Hari sudah malam," ajak Ferdi. Mereka kemudian naik ke atas dan segera beristirahat, kecuali Roro. Dia tinggal di kabin, karena kamarnya memang di sana. Malam itu Raihan mencoba memejamkan mata walau hati dirundung gelisah. Rasa penasaran yang merajam Sukma mengundang banyak pertanyaan. Keesokan harinya Raihan berpamitan untuk pergi ke rumah teman game online-nya, yang berada tidak terlalu jauh dari sana. Namun karena keasikan main ia sampai lupa waktu, sehingga pulangnya kemalaman. Sialnya lagi, mobilnya mengalami pecah ban. Beruntung masih ada serep, sehingga ia bisa segera menggantinya. Malam itu jalan nampak sangat sepi. Sekitar 15 menit kemudian Raihan berhasil mengganti ban yang pecah itu,
sehingga bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Namun sekitar 10 meteran, indera penglihatannya seolah menangkap sekelebatan bayangan di antara pohon-pohon yang menjulang. Walau mengundang perhatiannya, pergerakan itu begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Raihan yang baru saja pulang dari nongkrong bersama teman-teman game online-nya, penasaran. Ia kemudian memarkirkan mobil lalu mencari keberadaan sosok itu. Apa yang sedang ia lakukan malam-malam begini di tengah hutan, pikirnya. Raihan yang masih kelas 2 SMA ini adalah anak pemberani, maka dari itu ia memutuskan untuk mencari tahu tentang kebenaran yang baru saja dilihatnya. Sosok itu menyelinap-linap di antara pepohonan yang gelap. Karena gerak-gerik orang ini sangat mencurigakan, Raihan memutuskan untuk mengikutinya dari kejauhan. Betapa terkejutnya tatkala mengetahui bahwa sosok itu adalah Mbok Roro, perempuan berwajah gosong yang tinggal di kabin bawah tanah rumahnya. Raihan terus saja mengikutinya dari kejauhan, menyelinap seperti tentara agar tidak mengundang perhatian. Ia terkejut tatkala mengetahui bahwa Roro pergi ke area pemakaman. Entah mengapa saat tiba di sebuah kuburan di bawah pohon rindang, perempuan itu menangis pilu seolah meratapi kepergian seseorang. Suara tangisnya begitu menyayat hati, membuat merinding bulu roma. Apa yang akan dilakukannya? Lantas kenapa dia menangis begitu menyedihkan? Pikir Raihan yang mulai merasakan ada keanehan. Karena penasaran, Raihan mencoba melihat lebih dekat lagi. Ia berjalan perlahan agar tidak menghasilkan suara yang bisa membuat kehadirannya diketahui oleh Roro. Tapi sayangnya karena kurang pencahayaan membuatnya menginjak dahan kering, suara ranting patah pun sudah tidak bisa lagi dihindarkan. Siapa di situ? Tiba-tiba saja suara Roro terdengar begitu menyeramkan. Ia kemudian bangkit dari singgasananya, dan mulai mencari dari mana datangnya suara ranting patah itu. Raihan menahan napas, ia mematung bersembunyi di balik pohon. Keringat mulai membasahi tubuh, ketegangan terpancar dari rona wajahnya. Apalagi saat ini Roro memburu dengan membawa sebilah belati berukuran besar. Jarak keduanya hanya berpaling batang kayu, sedikit saja ada pergerakan maka perempuan itu akan menemukannya. Mengetahui bahwa Roro bukanlah sosok baik dan lugu, Raihan perlahan keluar dari persembunyiannya dan langsung berlari menuju mobil. Rasa takut yang menyeruap membuatnya tidak terkontrol, sehingga menabrak seorang lelaki tua yang sedang berjalan di tengah kegelapan malam. Astagfirullah, Nak Raihan, ada apa? Mengapa kamu berlari seperti dikejar hantu? Tanya lelaki tua itu. Pak Karto, tolong Pak, saya dikejar seorang perempuan, sepertinya ia akan menghabisi saya, ujar Raihan. Tidak ada orang di sini kecuali keluarga Nak Raihan sendiri, jawab Pak Karto. Beruntung Raihan bertemu dengan Pak Karto. Keduanya bergegas menuju mobil dan segera pergi dari sana. Raihan tidak menjawab, ia terus saja memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Saat tiba di rumahnya Raihan segera turun dari mobil dan menggedor pintu dengan sangat keras. Papa, buka Pak, buka, panggil Raihan dengan kepanikan. Nak Raihan ada apa? Tanya Pak Karto yang masih kebingungan melihat ketegangan yang dialami oleh Raihan. Raihan masih tidak menjawab. Karena pintu rumah sudah dibuka ia segera masuk dan mengabaikan pertanyaan Pak Karto. Ferdi yang melihat kedatangan anaknya dengan ketegangan, apalagi bersama seorang lelaki yang tidak dikenalinya, merasa heran. Raihan, ada apa?
Kenapa kamu teriak-teriak begitu? Tanya Ferdi heran. Perempuan itu Pak, jawab Raihan sembari masuk rumah. Perempuan mana yang kamu maksud? Ferdi semakin tidak mengerti dengan sikap Raihan yang tidak jelas itu. Bororo, Pak. Raihan segera bergegas menuju kabin bawah tanah, sepertinya ia akan menunjukkan sesuatu pada keluarganya. Semua mengikutinya menuju kabin, walau masih belum mengerti atas apa yang terjadi. Raihan dibuat terkejut tatkala melihat Roro sedang menonton televisi duduk di kursi goyang. Bagaimana mungkin? Pungkas Raihan, ia seolah tidak percaya melihat kehadiran Roro yang berada di kabin. Apanya yang bagaimana mungkin? Inilah akibat kamu selalu main game online bermalam-malam. Otak kamu hanya dipenuhi oleh game, membuatmu tidak bisa berpikir dengan waras. Murka Ferdi sambil menutup kembali pintu kabin. Sudahlah Pak, namanya juga anak muda, ujar Cantika menenangkan hati suaminya yang sedang kesal terhadap ulah Raihan. Oh ya, Bapak ini siapa? Tanya Cantika pada Pak Karto. Dia Pak Karto. Waktu Ray browsing internet mencari rumah ini, di sana dijelaskan bahwa ada seorang lelaki bernama Pak Karto yang menjaga rumah ini, jelas Raihan. Iya Bu, saya Pak Karto, yang merawat dan menjaga rumah ini, sambungnya. Apakah Pak Karto suaminya, Mbok Roro? Tanya Luna. Bukan, Non. Saya justru. Ucapan Pak Karto terhenti tatkala melihat kehadiran Mbok Roro. Saya permisi mau ke belakang, kamar saya di gudang. Jika butuh sesuatu panggilan saja, sambungnya. Kemudian ia segera bergegas menuju gudang. Keluarga Ferdi heran melihat perubahan sikap pada Pak Karto saat mengetahui kemunculan Mbok Roro. Namun karena hari sudah malam mereka kemudian segera beristirahat saja. Sementara itu Pak Karto segera menuju kamarnya di gudang belakang rumah. Seperti biasa sebelum memutuskan untuk beristirahat, ia berkeliling dulu untuk memastikan bahwa kondisi aman dan kondusif. Namun saat telah selesai memastikan keadaan rumah, ia dikejutkan oleh kemunculan Roro yang tiba-tiba sudah berada di depan gudang. Astagfirullah, Mbok Roro, bikin kaget saja, pungkas Pak Karto. Roro tidak menjawab, tatapan matanya begitu tajam. Ekspresi wajahnya berubah begitu menyeramkan. Dengan langkah cepat Pak Karto berlalu dari hadapan perempuan itu, dan segera masuk kamarnya di dalam gudang. Ya Tuhan, siapa perempuan itu? Kenapa firasat saya mengatakan bahwa ia memiliki niat yang tidak baik? Ya Allah, lindungilah keluarga Pak Ferdi. Semoga saja firasat ini tidak benar. Pak Karto membatin.